dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Saudara-saudariku terkasih, kata kasih dan pengampunan adalah kata-kata yang mudah diucapkan tetapi tidak selalu mudah dilaksanakan. Kita manusia cenderung untuk mendendam dan membalas dendam. Kita mudah untuk menghukum dan menghakimi orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, hari Senin pekan kelima Prapaskah, dikisahkan bagaimana para ahli Taurat dan orang Farisi menyeret di hadapan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka mengatakan kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk merajam wanita sedemikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mungkin Yesus bertanya dalam hati. Mungkin kita juga bertanya dalam hati, mengapa hanya perempuan itu yang diseret dan dituntut mati dirajam? Bukankah yang tertangkap basah adalah juga laki-laki yang berzina dengannya? Di manakah laki-laki itu? Saudara-saudari, hukum Taurat memberlakukan standar ganda atas perempuan. Ia perempuan tertangkap basah berzina dan harus dirajam mati sesuai hukum. Sedangkan laki-laki itu didiamkan, tidak diapa-apakan. Disinilah saudara-saudari letak ketidakadilan dan diskriminasi. Mereka terus meminta jawaban Yesus, tetapi Yesus diam saja. Kemudian ia membungkuk lalu menulis dengan jarinya di atas tanah. Disinilah satu-satunya teks Alkitab yang berbicara tentang Yesus menulis. Bukan dengan pena di atas kertas, tetapi dengan jarinya di atas tanah yang mudah dihapus dengan telapak kaki atau diterbang layangkan angin. Tanya Yesus menulis apa? Apakah ia menulis nama wanita itu atau pria itu? Atau apakah ia menulis bahwa semua orang itu adalah juga orang berdosa, rapuh seperti debu tanah? Tidak ada yang tahu. Ada seorang imam tua yang sudah almarhum pernah berkata, sesudah Yesus menulis di tanah, Yesus sendiri lupa apa yang ditulisnya. Sama artinya, di saat Yesus berhadapan dengan orang berdosa, ia berkata, "Saudara, saudari, aku sudah melupakan dosamu. Aku mencintaimu. Aku mengampunimu." Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Silakan rajam perempuan itu kalau kamu bersih tanpa dosa." Saudara-saudari, mendengar kata-kata Yesus itu, mereka semua diam, masuk dalam saat-saat hening pemeriksaan batin. Tanpa kata terucap, tapi saya yakin semua orang itu mengaku bahwa mereka adalah juga orang berdosa. Karena itu mereka pergi seorang demi seorang. Kitab suci katakan mulai dari yang tertua. Bukan karena yang tertua itu lebih banyak dosanya, barangkali juga benar. Tetapi barangkali sebagai orang tua yang bijak, ia mau memberikan contoh kepada orang-orang lain bahwa mereka semua
yang ada di situ adalah orang berdosa. Dan seakan dia berkata, saudara-saudariku, mari kita pergi. Kita semua orang berdosa. Jangan menjatuhi hukuman mati kepada perempuan itu. Saudara-saudari, coba lihat. Di sini Yesus tidak hanya membantu perempuan itu, tetapi Ia juga ingin membantu kaum Farisi dan ahli Taurat dan semua orang itu untuk menyadari dirinya sebagai orang berdosa dan diajak untuk bertobat agar dapat memperoleh kerahiman Allah. Lihatlah betapa Yesus mencintai semua orang dan menginginkan keselamatan jiwa mereka. Karena itu Yesus berkata kepada perempuan itu, perempuan, aku pun juga tidak menghukum engkau. Seakan Yesus berkata di dalam hatinya, perempuan, engkau sungguh berharga bagiku. Aku mencintai engkau. Aku mengampuni engkau. Yesus tidak hanya menyelamatkan wanita itu dari hukuman fisik badani, tetapi Ia juga ingin menyelamatkan jiwanya. Karena itu, Ia berkata kepada perempuan itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saudara-saudari, Paus Fransiskus pernah berkata, Allah tidak pernah berlelah-lelah mengampuni kita, tetapi kitalah yang kadang lelah dan enggan untuk datang memohon pengampunan dari Allah. Marilah kita memohon pengampunan dari Allah melalui sakramen tobat, agar kita layak